Hai guys, balik lagi sama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini pertama-tama gue pengen nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira menurut kalian kinerja brand Samsung tahun ini tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue terutama di tahun 2022 ini Samsung itu tuh kayaknya udah mulai serius ya, terutama buat menjangkau seluruh market yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadinya kayaknya kalau saya teman-teman perhatiin Samsung itu tahun ini sangat sering ngerilis HP mid-range mereka yaitu Samsung Galaxy A series dan juga M series. Nah, di tangan gue ini tuh sekarang udah ada HP terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy A23 5G, dimana ini adalah versi terbarunya Samsung Galaxy A23 series nih, yang sebelumnya udah dirilis di Indonesia dalam versi 4G-nya. Sekarang ini yang di tangan gue ini adalah Samsung Galaxy A23 versi 5G, dan kebetulan di video ini gue pengen ngebahas lengkap nih mengenai experience gue sepanjang pakai Samsung Galaxy A23 5G ini. Jadinya di video kali ini tuh gue bakal ceritain semuanya tentang Samsung Galaxy A23 5G ini. Dan so buat kalian penasaran sama video review gue, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal senggol dikit nih mengenai desainnya Samsung Galaxy A23 5G, yang dimana kalau misalnya kita lihat HP ini tuh sebenarnya menurut gue desainnya generik banget. Yes, Samsung Galaxy A23 5G itu gue bisa bilang desainnya generik banget karena secara desainnya HP itu mirip banget sama saudara-saudaranya. Dimana kalau saya teman-teman ngeliat HP ini mungkin ini tuh udah karakter banget ya dari Samsung Galaxy A series di tahun 2022 ini. Nah, HP ini secara bodinya pakai bahan dasar plastik dan punya fingerprint di bagian samping. Tapi ada satu hal yang gue suka dari HP ini yaitu di bagian bawahnya nih. Teman-teman masih bisa nemuin lubang earphone jack yang dimana ini tuh teman-teman berarti bisa pakai earphone kabel. Nah, balik lagi mengenai desainnya, mungkin kalau seandainya kita lihat-lihat lagi desain dari Samsung Galaxy A23 5G, mungkin kayaknya nggak bakal banyak ya yang bisa dibahas karena secara desainnya tuh overall ini tuh sama aja. Sama kayak Samsung Galaxy A23 versi regular. Jadinya paling kita lanjut aja ke bagian depan yaitu ngebahas soal layarnya. Dimana kalau saya tadi gue bilang soal desain HP ini tuh mirip banget sama saudara-saudaranya yaitu A33 dan juga A53. Kalau dari segi layar menurut gua HP ini tuh malah mirip sama kayak Samsung M series nih, yaitu Samsung Galaxy M23 5G. Nah, di sini tuh kalau seandainya kita lihat spesifikasi dari layar HP ini tuh pakai layar 6,6 inch dengan panel TFT LCD, dimana untuk resolusinya ini tuh sama persis nih, sama kayak M23 5G yaitu Full HD Plus dan punya refresh rate 120Hz. Desain layarnya pun HP ini juga sama-sama pakai Infinity V display. Dan so far menurut gua kalau ngomongin soal layar, HP ini tuh menurut gua udah cukup oke lah. Meskipun layarnya itu bukan pakai Super AMOLED. Gua nggak menampik kalau soal layar HP ini tuh beda banget secara kualitasnya sama layar Super AMOLED. Tapi menurut gua untuk dipakai nonton, so far HP ini tuh masih nyaman-nyaman aja nih. Terutama kalau seandainya teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Layarnya ini tuh menurut gua masih kelihatan cukup bright dan juga cukup vivid. Cuman emang menurut gua kekurangannya ada dari segi speakernya aja nih. Yang sayangnya HP itu masih pakai setup mono. Di sini gue berharap mungkin kedepannya Samsung itu bisa nyediain dual stereo speaker sama kayak brand-brand sebelah. Karena di sini kalau seandainya gue lihat brand sebelah itu tuh udah banyak banget yang nerapin dual stereo speaker di HP low ataupun mid range mereka. Tapi secara overallnya so far HP ini tuh menurut gue cukup nyaman kalau saya teman-teman pakai untuk nonton. Dan palingan soal layarnya gitu aja sih. Dan sekarang kita bakal lanjut ke sektor berikutnya. Lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal dapur pacunya. Untuk dapur pacunya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 695 yang merupakan chipset yang lebih baru nih ketimbang sama Samsung Galaxy M23 5G. RAM-nya sendiri HP itu ada di 6GB yang bisa di-extend lagi sampai 6GB dengan fitur RAM Plus. Dan storage-nya pun HP ini juga udah cukup gede nih, yaitu 128GB yang masih bisa di-extend pakai microSD. Nah, mungkin bakal banyak juga yang bakal nanyain gimana mengenai performanya Samsung Galaxy A23 5G kalau dibandingin sama M23 5G. Di sini sebelumnya gue yakin banget nih, orang-orang pasti bakal mikir kalau Snapdragon 750G di Samsung Galaxy M23 5G tuh pastinya bakal lebih ngebut. Nah, di sini tuh untuk kebuktiin gue udah tes HP ini dengan AnTuTu Benchmark dan HP ini tuh berhasil dapetin skor 393.000. Dimana skor ini tuh cuma terpaut 10.000 aja dari Samsung Galaxy M23 5G yang udah pernah gue coba. Dari segi CPU dan juga GPU-nya pun HP ini tuh bisa dibilang sama-sama aja. Jadinya mungkin menurut gue untuk penggunaan daily use, HP ini tuh harusnya nggak bakal beda signifikan. Nah, gue bisa bilang begitu karena HP ini juga dibekali dengan One UI 4.1 yang punya basis Android 12.
Dimana kalau seandainya kita ngomongin soal One UI, teman-teman tuh nggak perlu ragu lah. Pastinya UI dari HP ini udah top tier banget. Dipakai untuk aktivitas apapun, HP ini tuh menurut gua so far masih lancar jaya. Even dipakai untuk gaming, menurut gua HP ini juga udah mantep nih. Karena so far HP ini tuh udah gue coba untuk main CODM dan juga Genshin Impact. So far menurut gua untuk experience gamingnya HP ini tuh udah lancar banget. Di sini untuk COD Mobile, HP itu bisa ngejalanin grafik high di 60 fps. Dan untuk gameplaynya pun menurut gue juga aman-aman aja nih. Nggak ada frame drop yang signifikan dan juga nggak ada touch delay sama sekali. Tapi untuk Genshin Impact mungkin HP ini tuh cuma sekedar untuk playable aja. Karena kalau seandainya kita coba mainin Genshin Impact di Samsung Galaxy A23 5G, HP ini tuh sebenarnya cukup nyaman buat main Genshin Impact. Tapi sayangnya HP ini cuma bisa dimainin di grafik low 60 fps aja. Frame rate-nya pun di sini kalau sepanjang gue mainin HP ini tuh nggak pernah nyampe di 60 fps. Dimana sepanjang gue coba HP ini tuh frame rate-nya cuma berkisar di antara 35 sampai 45 fps aja. Itu pun dengan catatan gue itu ngaktifin fitur Game Booster Plus yang gue install dari game plugins. Jadinya buat teman-teman yang pengen gaming di HP Samsung, mending pastiin dulu teman-teman tuh udah install game plugins yang ada di Galaxy Store. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal baterai dari Samsung Galaxy A23 5G. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat HP-HP Samsung mid-range saat ini, mereka tuh mostly pakai ukuran 5000 mAh ya, which is itu tuh udah diterapin di Samsung A series ataupun M series di tahun ini. Dengan baterai 5000 mAh, HP itu menurut gua udah oke banget kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk satu harian penuh. Dimana sepanjang gua pakai si Samsung Galaxy A23 5G ini, gua tuh nyaman banget sama performa baterainya yang bisa bertahan hingga satu harian lebih. Sepanjang gua pakai HP ini, SOT-nya pun juga udah cukup bagus yaitu di angka 6 sampai 8 jam. Dan kabar baiknya dari dalam paket pembeliannya teman-teman juga masih dapetin charger nih. Meskipun chargernya itu cuma 15 watt aja. Tapi sebenarnya secara dukungan HP ini tuh udah support charging sampai 25 watt. Tapi at least masih oke banget lah. Teman-teman tuh masih bisa dapetin charger dari kotak paket pembeliannya. Lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal sektor kameranya. Sebenarnya kalau soalnya teman-teman lihat konfigurasi kameranya, ini tuh kurang lebih mirip ya, sama kayak Samsung Galaxy A series lainnya. Di sini Samsung Galaxy A23 5G pakai setup 4 buah kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel. Cuman sekarang di kamera utamanya itu udah dilengkapi dengan optical image stabilization. Untuk setup kamera lainnya, HP itu juga memiliki kamera ultrawide sebesar 5 megapiksel. Dan seperti biasa untuk dua kamera lainnya itu adalah kamera gimmick nih, yaitu kamera makro dan juga depth sensor sebesar 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri di hasil fotonya kurang lebih tuh kayak begini. Dan so far menurut gua untuk hasil fotonya HP itu sebenarnya udah cukup oke nih. Meskipun di beberapa kondisi warnanya tuh cenderung oversaturated. Salah satu contohnya adalah saat gua lagi foto bunga yang satu ini. Ini tuh karakter warnanya bisa dibilang oversaturated banget. Tapi gue juga menampik kalau di beberapa kondisi HP itu cukup akurat untuk warnanya. Tapi dari segi detail ataupun HDR so far gue cukup puas lah sama hasil foto daylight dari si Samsung Galaxy A23 5G ini. Lalu lanjut ke foto low light, di sini tuh keberadaan OIS juga cukup ngebantu untuk foto low light. Cuman sayangnya aja di sini tuh fitur night mode cuma bisa dipakai di kamera utamanya aja nih, which is kamera ultrawide-nya tuh berarti nggak bisa pakai fitur night mode. Optical image stabilization pun menurut gue juga nggak bantu banget kalau saya teman-teman itu pengen foto di kondisi low light. Dimana untuk hasil fotonya HP itu jadi punya foto yang detail dan juga fokus. Cuman emang kekurangannya balik lagi tuh di kamera ultrawide-nya hasilnya tuh agak kurang. Sehingga mungkin kedepannya Samsung at least bisa kasih lah fitur night mode-nya ini tuh di kamera ultrawide-nya. Nah, lanjut sektor videografinya, sebenarnya gue agak sedikit kecewa karena HP ini cuma bisa ngerekam sampai 1080p 30 fps. Dan itu agak beda nih, compare dengan Samsung Galaxy M23 5G yang bisa ngerekam sampai 4K 30 fps. Untuk hasil videonya pun menurut gue A23 5G ini tuh biasa-biasa aja. Dimana menurut gue keberadaan OIS pun di HP ini masih kelihatan agak kurang optimal nih. Sehingga menurut gue AIS pun masih dibutuhin banget.
Di sini gue juga berharap at least Samsung bisa kasih update sampai Full HD 60 fps. Karena mengingat HP ini tuh udah menginjak harga 3 jutaan. Jadinya harusnya teman-teman tuh bisa expect lebih dari kameranya si Samsung Galaxy A23 5G ini. Nah, lanjut ke kamera depannya, HP ini tuh punya kamera depan sebesar 8 megapiksel. Yang dimana kalau saya teman-teman lihat hasil fotonya, HP itu bisa dibilang biasa-biasa aja nih. Detailnya itu udah cukup bagus dan punya HDR yang juga cukup oke. Cuman mungkin kekurangannya HP itu di beberapa kondisi agak sedikit underexpose aja. Kayak contohnya yang ada di foto ini. Lalu untuk video kamera depannya pun HP ini juga cuma bisa rekam sampai 1080p 30 fps aja. Ya untuk hasilnya di sini tuh udah gua coba dan teman-teman mungkin langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G. Dan ini untuk perekamannya bisa sampai 1080p 30 fps ya. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Dan menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, kalau saya teman-teman lihat di website resmi Samsung, HP itu dibanderol dengan harga 3.999.000. Tapi kalau saya teman-teman cek di marketplace online saat ini, mungkin teman-teman tuh bakal nemuin harga yang lebih murah nih, yaitu sekitar 3,6 sampai 3,7 juta. Buat teman-teman yang pengen beli HP ini, mungkin langsung aja bisa ngelirik link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan untuk kesimpulannya, menurut gua HP ini tuh sebenarnya cukup oke nih. Kalau saya teman-teman itu pengen pakai HP ini untuk daily driver di tahun 2022. One UI jadi salah satu alasan kenapa menurut gua HP ini tuh worth it buat teman-teman beli. Karena sepanjang gua pakai HP ini, experience mengenai performa dan juga baterai dari HP ini tuh ngerasa ngeblend banget sama nyamannya pakai One UI di HP Samsung A23 5G ini. Cuman emang kekurangannya dari sektor kameranya aja yang nggak bisa record sampai Full HD 60 fps dan juga night mode-nya masih cuman di kamera utama aja. Tapi secara overallnya HP ini tuh udah cukup oke lah. Kalau saya teman-teman cari HP 3 jutaan dan pengen HP Samsung. Sebagai tambahan juga, kalau saya teman-teman cari fitur NFC, HP ini juga udah tersedia. Dan palingan segitu dulu aja nih video review gua tentang Samsung Galaxy A23 5G ini. Sebagai reminder juga buat teman-teman yang pengen beli HP X review gua, linknya tuh udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan palingan gitu dulu aja nih. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.